warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Divina Azra Kanovi, berasal dari kelas 8B sebagai perwakilan jurnalistik MTSN Kota Pasuruan, bersama Pak Dayat selaku Kepala Tata Usaha MTSN Kota Pasuruan. Baik, assalamualaikum Pak Dayat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Divina namanya tidak asing lagi. Iya. Baiklah, kali ini saya akan mewawancarai Pak Dayat tentang kegiatan Isra Mi'raj pada hari ini. Yang pertama saya akan bertanya, Pak, apa pesan moral atau tema besar yang ingin disampaikan kepada siswa-siswi MTS Kota Pasuruan melalui momentum peringatan Isra Mi'raj kali ini? Ya, tema besarnya adalah sesungguhnya setelah ada kesulitan ada kemudahan. Baik. Inna ma'al usri usra. Bagaimana Rasulullah ketika itu ditempa dengan kesulitan dan kesedihan yang luar biasa, ditinggalkan oleh orang yang sangat dicintai, mulai dari pamannya, kakeknya, hingga kerabat-kerabatnya, sehingga timbullah rasa kesedihan di situ. Kemudian Allah menghibur Rasulullah melalui Isra Mi'raj tersebut, dan pesan moralnya adalah oleh-oleh yang didapatkan oleh Rasulullah setelah kesulitan adalah sangat besar sekali, yaitu perintah sholat yang harus kita dirikan. Baik Pak Dayat. Lalu selanjutnya yaitu menurut Bapak siapa sosok teladan yang paling dikankan bagi siswa-siswi MTSN Kota Pasuruan? Apakah ini berkaitan dengan kedisiplinan terhadap sholat 5 waktu siswa MTSN Kota Pasuruan? Yang jadi idola atau favorit dalam kehidupan kita adalah Rasulullah. Bagaimana mencerminkan suatu keteladanan bahwa kita harus melaksanakan sholat 5 waktu dan harus khusyuk. Di dalam Al-Quran Allah berfirman bahwa sesungguhnya orang yang sungguh beruntung orang-orang yang sholat khusyuk dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minuna allati hum fi sholatihim khoshi'un. Jadi sungguh beruntung orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi ketika bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Baik, lalu di mana posisi kegiatan ini dalam kalender pendidikan MTSN Kota Pasuruan? Apakah ini akan menjadi agenda tahunan dengan skala yang lebih besar lagi, Pak? Ya, kegiatan ini memang tidak pas pada harinya, momentumnya, karena pada hari itu adalah 27 Rajab, itu bertepatan dengan 16 Januari 2026, itu libur. Kalender pendidikan libur, sehingga kita mengambil mundur untuk persiapan, 1 hari persiapan untuk lebih matangnya. Senin dan Selasa kita laksanakan, dan ini akan menjadikan agenda kami melalui PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dan berbasis dari kegiatan ini akan kami ajukan di dalam anggaran, dan lebih meriah lagi dan lebih kena lagi, dan mencerminkan bahwa kita ini mempunyai suri teladan yang baik dan yang menganjurkan sholat. Baik, lalu kapan Bapak melihat perubahan atau dampak positif biasanya dimulai muncul pada karakter siswa setelah mengikuti kegiatan keagamaan seperti ini? Keagamaan ini merupakan suatu cara, bukan suatu tujuan. Cara untuk kita memotivasi siswa-siswi kita agar bisa mengenang, meluruskan kembali bahwa sholat ini merupakan hal yang sangat penting sekali dan urgen sekali. Baik. Bahkan sholat itu disebut dengan tiang agama. Kalau tiangnya sudah roboh, tidak didirikan oleh kita-kita ini, siapa yang akan menegakkan kembali iman dan Islam kita? Sehingga dalam kita menerapkan pembiasaan-pembiasaan itu menggunakan teori behavioristik. Jadi behavioristik itu memberikan perlakuan khusus secara terus-menerus sehingga menimbulkan kebiasaan. Seperti kita, walaupun orang buta huruf tidak tahu bacaan tulisan, ketika ada lampu merah itu akan berhenti, akan serentak ngerem, padahal tidak ada tulisan harus berhenti. Itulah pembiasaan. Karena kebiasaan terbentuk maka
akan membentuk suatu karakter generasi yang menegakkan sholat. Baik, lalu mengapa penting bagi siswa untuk melakukan pawai-pawai ke desa? Apakah ada misi syiar atau promosi madrasah yang ingin dicapai kepada warga sekitar, Pak? Ya, kita membuat momentum ini bukan hanya secara ekspositorik, kemudian mengundang seseorang untuk ceramah. Mungkin kalau ceramah ini, metode ceramah ini metodenya masih ekspositorik. Ini metode untuk konseptual. Jadi melihat bahwa bagaimana kita kedisiplinan terjaga di situ, terus sambil membacakan sholawat sepanjang jalan tersebut. Nanti orang-orang akan bertanya, ini momen apa? Ini momen Isra Mi'raj. Oh iya, mengingatkan kembali dan juga mengenal lingkungan madrasah, juga promosi juga bahwa warga madrasah ini banyak rukun di dalamnya itu, sehingga kita yang dilewati tadi itu juga bagian dari kita semuanya. Lingkungan di sekitar kita di lingkungan madrasah adalah bagian dari kita, dan harus kita siarkan terus hari besar Islam, terutama Isra Mi'raj. Baik, yang terakhir ya Bapak, bagaimana Bapak melihat potensi kreatif siswa melalui lomba-lomba yang diadakan, dan bagaimana madrasah mendukung pengembangan bakat mereka untuk di masa depan nanti? Ya, ini merupakan aplikasi dari mereka sudah hasil belajar. Jadi tidak menganggap mereka anak-anak yang tampil itu hanya lemah di bidang akademiknya, tapi dia mempunyai potensi lain. Selain akademik, dia mempunyai potensi non akademik, seni, puisi, kemudian ada tari, ada albanjari dan sebagainya. Mereka sehingga membuat kepercayaan diri bagi mereka agar mereka terus bisa mengembangkan potensi dirinya, bisa percaya diri untuk menimba ilmu di MTSN ini. Baik, terima kasih Pak Dayat atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Saya Divina Azra Kanovi mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.